Episode 86, Surprise. Angka berwarna hijau di atas lift terus bergerak, tujuan mereka ke lantai 17 yang mana biasa ditempuh oleh lift kurang lebih 4 menit saja. Kedua staf itu terus saja saling memberikan kode satu sama lain, kau saja, begitu kira-kira kata yang tersampaikan melalui tatapan mata mereka. Setelah mengumpulkan keberanian, salah satu staf itu membuka mulutnya. Bu, iya. Melissa berbalik badan menatap mereka, anu maaf banget sebelumnya, itu resleting baju ibu turun, ujar staf itu, ia merasa segan harus mengatakannya. Hah. Melissa langsung menaikkan resletingnya yang memang turun entah sejak kapan, beruntung ia mengenakan kaos dalam jadi tak terlalu memalukan. Terima kasih sudah kasih tahu saya, ucap Melissa menatap canggung pada kedua staf itu, iya bu, sama-sama. Setelah selesai meeting, Farhat kembali ke kantornya didampingi oleh Vino, namun ia heran saat tak mendapati Melissa di sana, padahal dia menyuruhnya menunggu. Farhat pun bertanya ke karyawan yang ada di sana, ada yang melihat istri saya? Para karyawan di sana langsung saling menatap bingung, sebab memang mereka tidak melihat Melissa sedari tadi, memangnya Bu Melissa datang Pak. Farhat langsung menyuruh Vino menelpon para staf yang mengawal Melissa tadi. Tidak diangkat Pak, ujar Vino setelah beberapa kali menelpon, cari mereka, aku akan memeriksa di ruangan CCTV, Farhat langsung bergegas. Vino keliling mencari keberadaan kedua staf itu, namun ia hanya menemukan satu orang dari mereka, hei, kemana Bu Melissa? Staf itu bingung. Karena pada saat tiba di lantai 10 tadi dia keluar lebih dulu untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di ruang keamanan. Saya turun lebih dulu tadi Pak, Ferry yang mengantarkan Bu Melissa ke kantor Pak, ujar staf itu. Di sisi lain Farhat mendapatkan rekaman CCTV saat Melissa turun dari lift, namun ia kehilangan jejaknya saat Melissa melewati titik buta di sebuah lorong yang bahkan panjangnya tak sampai 1 meter. Periksa bagian mana yang menunjukkan area ini. Hanya ada satu kamera yang menyorot ke titik itu Pak, dan itu sedang dalam perbaikan, jawab staf keamanan itu, cepat periksa data pengawal itu. Farhat mulai panik Pak, dia tak terdaftar di perusahaan kita, apa? Farhat langsung keluar dan menemui staf yang satunya. Di sisi lain Tony si staf yang mengingatkan resleting bajunya Melissa tadi sedang ditahan oleh Vino. Dia mengaku tidak tahu apa-apa, dia benar-benar tak mengenal staf yang bernama Ferry itu karena dia juga baru 2 minggu bekerja di perusahaan Farhat, jadi bagaimana mungkin dia mengenal seluruh pengawal yang jumlahnya tak terhitung lagi oleh jari. Tak hanya Tony, Farhat juga memanggil 4 orang kepala keamanan yang merekrut para staf di perusahaannya, mereka berlima kini sedang disidak oleh Farhat dan Vino. Apa orang ini tidak melewati seleksi kalian? Farhat meninggikan suaranya sambil menunjukkan rekaman CCTV itu. Kami tidak pernah melihat orang itu secara langsung atau bahkan di daftar pelamar kerja Pak, sahut kepala keamanan itu gugup, lalu kau tidak mengenalnya? Farhat bertanya pada Tony, tidak Pak, saya baru bertemu dengan dia pagi ini, jawab Tony sambil mengucurkan keringat dingin. Tiba-tiba seorang staf pengawas CCTV masuk. Pak, saya melihat mobil tanpa plat nomor keluar dari basemen pukul 9 tadi, tunjukkan padaku. Farhat dan staf itu langsung berlari ke ruang CCTV. Ia langsung bisa menebak pastilah mobil tuh yang membawa Melissa pergi, sebab pukul 9 adalah jam kerja dan semua karyawan sedang sibuk-sibuknya membuka data di komputer mereka pada jam itu. Ada apa? Tanya beberapa karyawan yang kebingungan melihat Farhat mondar-mandir. Bu Melissa menghilang saat di lift tadi, apa? Mereka langsung bergidik merinding. Bagaimana bisa dengan keamanan yang ketat begini masih ada celah bagi orang yang berniat jahat? Di sebuah kamar yang temaram, Melissa mulai tersadar dia mengerjapkan kelopak matanya sembari mencari tahu di mana posisinya sekarang. Tubuhnya yang masih lemas membuatnya tak bisa menggerakkan kepalanya bahkan untuk sekedar menoleh. Desisnya,
ia merasakan nyeri di lehernya, ia pun mencoba mengingat apa yang terjadi. Ternyata saat menuju ke ruangan Farhat, Ferry yang menyamar sebagai staf itu menyuntikkan obat bius ke leher Melisa hingga membuatnya tak sadarkan diri. Mata Melisa mulai jelas memandang ke sekeliling kamar yang minim cahaya itu. Kemudian seseorang masuk dan menyalakan lampunya. "Surprise," ujar orang itu dengan senyuman lebarnya. Melisa hampir saja kehilangan kesadarannya lagi saat melihat orang itu adalah Sean. "Sean, bagaimana bisa?" Melisa sangat terkejut hingga jantungnya hampir meledak. "Apa aku harus menjawab pertanyaanmu?" Sean mendekat ke arah Melisa dengan selembar kertas di tangannya. "Kau kan harusnya di penjara." Melisa masih saja tak percaya dengan situasi ini. "Hahaha, apa kau tidak tahu? Hukum di negara kita bisa diatasi dengan uang." Sean duduk di sebelah Melisa yang kaki dan tangannya masih terikat. Ternyata Sean hanya beberapa hari di penjara. Ia menyogok kepala polisi yang ada di sana dengan jumlah uang yang besar yakni 1,5 triliun dan berjanji akan merahasiakannya agar posisi mereka sama-sama aman. Melisa baru mendapatkan seluruh kesadarannya, barulah ia merasakan kalau kaki dan tangannya terikat. "Apa yang kau inginkan?" Sean menyerahkan selembar kertas dengan materai di atasnya. "Tanda tangan di sini jika kau ingin kulepaskan." "Apa? Kau gila?" Melisa terbelalak melihat kutipan kata di lembaran kertas itu yang bertuliskan "Aku akan menceraikan Farhat." "Apa maumu?" tanya Melisa lagi. "Aku mau kau menceraikan Farhat lalu menikahlah denganku." Sean membelai rambut Melisa yang menjuntai menutupi setengah wajahnya. Melisa langsung lemas mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka Sean sedendam itu pada Farhat. Ia berpikir sangat keras, bagaimana caranya meloloskan diri dari sana. "Nak, bantu mama," batin Melisa. Ia benar-benar tak tahu lagi harus bagaimana. "Kau mau menandatangani ini, atau aku akan..." Sean meraba kaki Melisa dan menyibakkan dressnya yang menutupi betis. "Baiklah, aku akan menandatanganinya." Spontan saja Melisa menjawab dengan nafas tersengal. Ia tak mau harga dirinya sebagai seorang istri ternodai. Sean pun tersenyum licik. Ia memberikan kertas dan sebuah bolpoin kepada Melisa. "Kau tidak akan dirugikan jika menurutiku, kau tidak melepaskan tanganku." "Bagaimana aku bisa menandatangi itu? Jangan coba-coba melawanku," ujar Sean. Ia masih ingat betul bagaimana Melisa meloloskan diri darinya waktu itu. "Aku hampir kehilangan tenagaku, perutku pun sudah mulai membesar. Tidak mungkin aku bisa menendangmu seperti waktu itu." Mendengar jawaban Melisa, Sean pun percaya, lagi pula memang Melisa terlihat pucat dan kelelahan, lalu ia pun melepaskan kedua tangan Melisa. "Aku haus," ujar Melisa. Sean mengambilkan segelas air yang ada di atas meja dekat ranjang itu. Setelah menghabiskan segelas air Melisa menggenggam erat bolpoin itu, ujungnya sudah hampir menyentuh kertas. "Di mana?" Melisa berpura-pura bingung. Sean pun mendekat, "Di sini, dan harus kena di atas materainya," tunjuknya sambil tersenyum penuh percaya diri, lalu tanpa aba-aba. "Hyaa." Melisa nekat menusuk mata Sean dengan ujung bolpion yang lumayan runcing itu dengan sekuat tenaganya. "Kakak." Sean memegangi kelopak mata kanannya yang mengucurkan darah. Dengan sisa tenaga yang ada, Melisa melepas ikatan kakinya lalu berlari keluar dari sana. Tak lupa tas jinjingnya ia ambil agar bisa menelpon Farhat. "Mas, tolong. Sean menyekapku di rumahnya." Melisa mengirimkan pesan suara pada Farhat lalu bersembunyi sebisa mungkin agar tidak tertangkap oleh penjaga di rumah Sean. Berlari ke sana kemari mencari tempat aman, namun setiap sudut rumahnya Sean dijaga ketat. Jalan satu-satunya yang paling aman ia pun kembali masuk ke kamar Sean. Di dalam kamar Sean berusaha menelpon penjaganya, namun kesulitan karena matanya sangat sakit dan hampir buta rasanya. Kesempatan itu pun diambil oleh Melisa. Ia mengambil ponsel Sean.
Astaga, Ja terkejut saat melihat mata Sean berdarah-darah, apa aku menjadi psikopat? Pikirnya. Sebelumnya bahkan untuk memukul seekor nyamuk pun ia tak tega, entah dari mana dia mendapatkan keberanian yang sangat gila ini.